その辺にゴロゴロいる人間なんだよ。その俺がなんであんな化け物と戦わなきゃならないんだ。なぜだ。俺はお前を許さない。止める。俺はこの空をラストミッションなんだ。Ultraman. Main karakter di film ini adalah seorang pria bernama Maki. Ia adalah pilot angkatan udara yang mempiloti pesawat Jet Eagle dan memiliki seorang anak bernama Sugumu yang menyukai profesinya. Di tempat lain yang sepertinya adalah laboratorium, beberapa orang penjaga menembaki sesuatu yang ternyata adalah seekor monster mirip kadal. Semua tembakan tak berefek padanya, hingga datang seorang perempuan yang menembaknya dengan sebuah peluru khusus. Itu menimbulkan wajah seorang pria dari monster tersebut yang akhirnya berhasil kabur dengan melompat ke lautan. Maki sedang mengobrol dengan teman sesama pilotnya, yang mana Maki menceritakan anaknya yaitu Sugumu yang ternyata nyawanya tinggal setahun lagi karena suatu penyakit. Karena hal itu juga, Maki sebentar lagi akan keluar dari profesinya sebagai seorang pilot yang sebenarnya sudah ia dambakan sejak kecil saat melihat jet tempur yang menurutnya mirip dengan meteor berwarna perak. Tiba-tiba alarm berbunyi. Maki dan temannya pun bergegas mempiloti jet mereka masing-masing. Sementara itu, di rumah, Sugumi sedih mengetahui bahwa Maki akan meninggalkan profesinya sebagai pilot dari pesawat tempur. Kurashima yang kehilangan kendali memutuskan untuk mundur, sedangkan Maki mendekati objek misterius yang ternyata adalah sebuah bola merah raksasa menghantam pesawatnya. Maki tiba-tiba berpindah ke dimensi lain dan bertemu sesosok raksasa mirip manusia, namun belum diketahui sebenarnya siapakah dia. Setelah kejadian jatuhnya pesawat Maki, regu penyelamat mulai ditugaskan untuk mencarinya, yang mana Maki dengan ajaibnya masih selamat dan bahkan mendatangi rumah salah satu penduduk yang langsung memanggil ambulan. Di rumah sakit, Maki masih terkejut dengan apa yang sebelumnya terjadi. Ia pun melakukan pemeriksaan oleh dokter yang menyatakan bahwa keadaannya baik-baik saja. Maki pun ditanyai semua informasi yang ia ingat berkaitan dengan kejadian yang dialaminya disaksikan perempuan di awal tadi yang menembak monster kadal. Dan rupanya Maki tidak memberitahu sosok cahaya yang ia temui saat pesawatnya dihantam tomat raksasa. Setelah resmi keluar dari pekerjaannya, Maki kini dengan bebas menghabiskan waktunya untuk quality time bersama keluarga, yang mana perempuan tadi terus mengawasi dan bahkan menyebut Maki sebagai monster. Karena sekarang bukan seorang pilot pesawat tempur lagi, Maki mengambil profesi lain dengan mempiloti pesawat kecil yang bisa ditumpangi pelanggan umum. Bosnya di pekerjaan ini juga tampak sangat baik hati dengan mengizinkan Maki terbang bersama keluarganya. Sebelum itu, ada seorang pelanggan lagi yang adalah perempuan sebelumnya. Tujuannya terungkap, Maki diancam dan diarahkan untuk mendarat di jalan raya di bawah organisasi bernama BCST. Perempuan tadi adalah ilmuwannya yang bernama Mizuhara Sara. Bos dan istri dari Maki terus saja khawatir dengan keadaannya yang sampai sekarang belum kembali. Namun tak lama kemudian, pesawatnya tiba dipiloti Kurashima yang dikawal beberapa orang tentara. Maki tentu saja bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sarah menjelaskan ada kejadian jatuhnya cahaya biru yang menghantam kapal selam, di mana satu-satunya yang selamat adalah seorang pria bernama Udo yang akhirnya berubah menjadi seekor monster seperti yang ditujukan di awal tadi. Alasan Maki ditangkap adalah kemungkinan dia juga akan mengalami hal yang sama setelah dihantam sosok cahaya merah dan merubahnya menjadi seekor monster. Kode untuk entitas sebelumnya adalah The One, sedangkan Maki adalah The Next, mengartikan bahwa ia adalah yang selanjutnya. Bos dan istrinya tidak bisa berbuat banyak, namun Kurashima berjanji bahwa Maki akan segera kembali.
Di sana, ia malah dikurung secara paksa dalam sebuah ruangan kecil, sedangkan yang lainnya menyiapkan senjata untuk menyerang The One yang kemungkinan akan kembali sebentar lagi. Maki tiba-tiba merasakan hal aneh. Ia bisa tahu bahwa The One sedang mendekati lokasi di mana ia berada. Semua tentara pun bersiap di TKP, termasuk Sarah yang sangat yakin peluru yang ia ciptakan kali ini bisa membunuh monster tersebut. Penyerbuan pun dilakukan dan sukses menumbangkannya, namun The One tiba-tiba bangkit lagi dan menyerap lebih banyak binatang yang membuatnya berevolusi ke ukuran yang jauh lebih besar. Dengan mudah, semua tentara yang ada di tempat itu dibantai satu persatu. Sarah yang sedang dalam bahaya dikejutkan Maki yang berhasil lolos dan mengetahui bahwa sebenarnya The One mengincar dirinya karena ia dianggap sebagai ancaman. Maki yang adalah manusia biasa terus saja dengan mudah diserang, namun tiba-tiba ia bangkit dan berteriak, membuatnya berevolusi menjadi raksasa yang disebut sebagai The Next. Next berusaha menjatuhkan The One yang tampak lumayan kuat, meski akhirnya ia bisa sedikit lebih unggul. Maki sempat kesulitan karena harus melindungi Sarah yang diserang. The Next rupanya memiliki senjata pemotong di tangannya, namun tiba-tiba ia tumbang. The One pun kabur dari pertarungan dalam kondisi terluka setelah melawan The Next, sedangkan Maki yang tak sadarkan diri kembali pada wujud manusianya. Setelah sadarkan diri, Maki akhirnya tahu bahwa ia hanya diperalat untuk memancing The One, yang sejak awal sudah memprediksi akan kedatangan The Next yang menjadi ancamannya. Maki kini sedang dalam bahaya besar. Sarah juga menyadari bahwa ada perbedaan antara Maki dan Udo, di mana Maki masih memiliki kesadaran atas tubuhnya saat berubah menjadi The Next, sedangkan Udo tidak. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk menghabisi The One, karena satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Maki itu sendiri. Di tempat lain, beberapa orang pekerja diserang The One yang rupanya bersembunyi di ruang bawah tanah. Maki masih bimbang apa yang harus ia lakukan, mengingat beberapa waktu yang lalu keluarganya sangat membutuhkan kehadirannya, terutama untuk Sugumo. Mengetahui bahwa The One berada di Shinjuku, tempat Sugumo dan istrinya berada, Maki pun setuju untuk berangkat bersama mereka. Karena bisa tahu bahwa Sugumo kini sedang pingsan dan dibawa ke rumah sakit, ia pun berusaha kabur dikejar Sarah. Kurashima dan bos dari Maki ikut datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan anak dari Maki yang sedang kritis. Sesampainya di sana, Maki dihadang Sarah dan meminta untuk diberikan kesempatan bertemu Sugumo karena ia bisa saja mati setelah melawan The One. Dengan bantuan Kurashima, Maki akhirnya bertemu anaknya yang ikhlas untuk melepas Maki dengan pekerjaannya, walaupun sebenarnya ia akan segera melawan seekor monster. Maki menanyakan Sarah yang tampak menyembunyikan emosi saat membicarakan The One. Rupanya, Udo adalah tunangan Sarah yang harusnya mereka sudah menikah. Awalnya ia juga tidak berani membunuh tunangannya tersebut, walaupun sekarang tekadnya sudah bulat, namun Maki menyangkalnya dengan mengatakan bahwa itu adalah tugasnya. Mereka berdua pun menemukan Udo yang tampak seperti orang kebingungan. Maki menduga bahwa The One lah yang mengambil kesadaran Udo secara paksa. Meski begitu, Sarah tetap menebaknya. The One pun perlahan mulai bangkit dan menyerang Sarah, namun Maki dengan sigap menolong dan terjadilah pertarungan antar keduanya. Secara fisik, The Next tampak lebih unggul dan lebih kuat, namun The One lagi-lagi menyerap binatang, dan kali ini adalah tikus yang membuat ukuran tubuhnya semakin bertambah besar. Semua orang dikejutkan dengan monster raksasa yang menyerang gedung-gedung dengan tembakan dari mulutnya. Maki berhasil menyelamatkan Sarah dari ruang bawah tanah. Melihat seorang ibu dan anaknya hampir ditimpa potongan gedung, The Next dengan cepat menolong dan mendapatkan wujud keduanya dengan ukuran yang kali ini jauh lebih besar. Pertarungan dua monster ini pun terjadi lagi di tengah kota yang ramai penduduk. Maki menyadari salah satu kemampuan barunya yaitu dapat terbang di atas udara. The One rupanya tak habis akal. Ia menyerap burung gagak untuk menumbuhkan sayap yang membuatnya bisa terbang mengincar The Next. The One pun melakukan aksi liciknya menjerang manusia, sehingga makin mengorbankan diri sampai-sampai energinya kini semakin berkurang. Alasan The Next lemah adalah ia tidak menyatu secara sempurna dengan Maki seperti The One yang melahap manusia sepenuhnya.
Meski sudah diperingatkan The Next, Maki yang mengingat keluarganya bertekad untuk menyelesaikan misi terakhirnya ini dibantu para Jet termasuk Kurashima. Dengan serangan energi yang ditembakkan dari tangannya, The Next akhirnya melenyapkan The One yang hancur lebur menjadi butiran cahaya. Setelah itu, Maki sekali lagi bertemu dengan sosok The Next. Ia mengaku tidak menyesal setelah apa yang telah terjadi. Maki menganggap bahwa pertemuan mereka berdua adalah takdir, sama seperti seorang pilot yang tidak bisa memilih pesawat apa yang ingin mereka piloti. Beberapa waktu telah berlalu, semua orang mengingat kembali peristiwa besar yang terjadi di Shinjuku dan memberi julukan sang raksasa perak sebagai Ultraman. Sementara itu, Maki rupanya masih hidup untuk menepati janjinya pada Sugumo dengan menaiki pesawat bersama-sama dan Sarah yang berterima kasih pada Ultraman. Film ini berlanjut ke series Ultraman Nexus.